Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Berikut kami sampaikan berita utama dari Jawa Tengah. Plafon bangunan sebuah sekolah dasar di Kudus ambrol dan menimpa siswa sehingga siswa terluka. Harga minyak goreng di Brebes tak kunjung turun, pedagang desak pemerintah gelar operasi pasar murah. Tempat karaoke mulai ramai tanpa patuhi prokes. Satpol PP Purworejo merazia sejumlah tempat karaoke dan menjaring puluhan pemandu lagu. Aparat gabungan merazia sejumlah tempat karaoke di kota Purworejo. Razia menyusul aksi pemandu lagu sebuah tempat karaoke viral di media sosial. Suasana ramai tanpa protokol kesehatan di tempat karaoke RR di Jalan Kiai Brengkelan membuat petugas Satpol PP Purworejo geram. Pasalnya, video berdurasi 19 detik ini dan direkam tanggal 9 Januari lalu viral dan menuai kecaman warganet karena terjadi di tengah pemerintah mencegah penularan varian baru Omikron. Petugas gabungan bergerak cepat dengan merazia sejumlah tempat karaoke termasuk karaoke RR yang videonya viral. Petugas menjaring puluhan pemandu karaoke yang mayoritas berasal dari luar kota Purworejo. Kemudian melakukan tindakan penertiban ke beberapa tempat hiburan atau karaoke sejumlah sekitar 6 buah. Dan kami amankan atau kami bawa ke Mako Satpol PP sejumlah 30 orang. Pemandu lagu ya, Bapak? Iya, pemandu lagu. Dan kemudian ada 5 orang pemilik, kita harapkan kesini juga untuk langsung kita berikan pembinaan. Nah, kita cek juga terkait dengan data-data yang bersangkutan. Dari pemandu lagu itu ada beberapa memang berasal dari luar daerah Kabupaten Purworejo. Petugas akan menindak tegas pengelola tempat karaoke RR jika terbukti melanggar protokol kesehatan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Polisi mulai mengungkap kasus pembunuhan santri di Kabupaten Demak dengan meringkus 1 pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Demak meringkus 1 dari 4 tersangka pembunuh santri yang terjadi di Jalan Desa Blerong, Kecamatan Guntur. Pelaku berinisial MRM ditangkap di Desa Waru, Kecamatan Meranggen. Tersangka masih berstatus sebagai pelajar SMA. Keterlibatan tersangka terungkap dari jejak sidik jari tersangka pada barang bukti senjata tajam yang diidentifikasi tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Ini adalah alat yang digunakan pelaku untuk kami berhasil mengangkat bersama dengan ikan antara darah yang ada di alat pelaku dengan mengidentikan golongan darah korban yang menempel. Ada 2 kendaraan masing-masing dengan 2. Sebelumnya pada pertengahan bulan Desember tahun lalu seorang santri ditemukan tewas di Jalan Desa Blerong dengan sejumlah luka tusuk di bagian dada hingga menembus perut. Korban tewas karena dianiaya 4 tersangka yang merampas motor korban. Pada kasus ini polisi menyita barang bukti pakaian korban, kendaraan korban dan sebilah celurit yang digunakan tersangka untuk membunuh korban. Polisi masih memburu 3 tersangka lainnya yang sudah teridentifikasi. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Bendungan Soka di Kabupaten Klaten terancam menimbulkan banjir karena penuh tumpukan sampah. Pemandangan tidak elok terlihat di Bendungan Soko, perbatasan Cawas dan Karangdowo, Klaten. Tumpukan sampah rumah tangga, potongan kayu dan bambu memenuhi bendungan. Sampah-sampah ini terbawa arus sungai Mlese dari arah hulu. Warga khawatir bila sampah-sampah ini tidak segera ditangani bisa menimbulkan banjir. Itu sampah datang dari sana, Mas, dari atas sana, dari daerah sana. Itu kayu, bambu, sama batang pisang.
Otomatis kalau sampah tidak teratasi, menumpuk seperti itu otomatis banjir, Mas. Ya sebenarnya kalau lancar nggak ada sampah nggak resah, Mas, karena ada tumpukan sampah yang melimpah. Otomatis khawatir. Khawatirnya apa, Bu, ini nanti? Khawatir otomatis kan banjir, Mas. Petugas gabungan BPBD Klaten merespons cepat keluhan warga. Kamis pagi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkut sampah yang menumpuk di pintu bendungan. Desa Soko ini mengangkat sampah yang cukup banyak dan kita menggunakan alat berat yang alhamdulillah kita disupport dari BPWS. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa selesai. Kenapa mengerahkan alat berat? Ya, karena memang volume sampahnya cukup berat, sehingga kalau hanya dengan tenaga manual, tenaga manusia, ini tidak akan segera selesai. Padahal musim hujan kan masih cukup panjang, sehingga dikhawatirkan kalau terlalu lama nanti akan bisa berdampak menimbulkan banjir dan kemudian akan merugikan kita semua masyarakat di sini. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan bendungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sampah di selokan air kerap menjadi masalah hampir di setiap daerah. Namun warga Desa Klodran di Karanganyar memiliki solusi yang inspiratif. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Selokan air sepanjang 600 meter dengan lebar 1 meter di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar tampak berbeda. Tidak ada kesan kumuh, apalagi tumpukan sampah. Air pun terlihat jernih. Ya, selokan air kampung ini disulap warga menjadi tempat budidaya ikan nila merah. Bahkan budidaya ikan nila menjadi usaha tambahan warga selama masa pandemi COVID-19. Tahun 2010 itu sudah ada. Cuman memang untuk ngebumnya dari rekan-rekan itu baru tahun-tahun ini. Semakin banyak, semakin bertambah untuk yang memanfaatkan air yang rekan-rekan dikatakan itu terbuang. Karena pandemi juga beliau-beliaunya rekan-rekan itu ini ya istilahnya sambil tidak kerja mungkin juga untuk memanfaatkan itu dibuat sampingan gitu, kerja sampingan. Menyulap selokan air kampung menjadi tempat budidaya ikan sebenarnya sudah dimulai tahun 2010 lalu. Namun usaha ini terus berkembang selama pandemi, bahkan kini terdapat 4 kelompok warga yang mengelola ikan nila di selokan. Menurut warga, mengubah selokan menjadi tempat produktif menjadi salah satu cara mengatasi masalah sampah yang biasa menumpuk di saluran air. Saluran yang di sekitar Klodran ini saluran irigasi yang banyak sampah dikarenakan sudah banyak petani yang beralih fungsi kan tanahnya, sudah banyak bangunan di sini. Terus untuk penanganan sampah, penanganan saluran itu sudah terbengkalai. Di desa ini sekarang sudah 3 kelompok, terus ini ada muncul lagi tapi belum dibentuk paguyuban. Jadi sekitar mungkin 4 kelompok nanti. Dari selokan air ini, warga kini bisa menghasilkan 3 ton ikan nila sekali panen. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini dan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan karena pandemi belum juga usai. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.